Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, baik nikmat yang kita sadari maupun yang sering kita lupakan. Nikmat iman yang menjaga kita tetap berada di jalannya, nikmat Islam yang menjadi cahaya penuntun hidup, dan nikmat kesehatan yang memungkinkan kita hadir di majelis yang penuh berkah ini. Tanpa semua itu, mustahil kita bisa duduk bersama di tempat ini untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, pembawa risalah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Semoga Allah juga melimpahkan rahmat-Nya kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dengan cinta kepada Nabi, semoga hati kita selalu hidup dan penuh semangat untuk beribadah, serta mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang istimewa ini kita akan membahas sebuah amalan sederhana namun memiliki rahasia besar. Amalan ini ringan di lisan, tidak menguras tenaga, namun berat timbangan pahalanya di sisi Allah. Bahkan amalan ini dipercaya dapat membuka jalan keluar dari berbagai kesulitan, melapangkan rezeki, dan mendatangkan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah dzikir yang dilakukan sebanyak 41 kali di malam Jumat Amal, yang jika dilakukan dengan hati penuh ikhlas dan yakin, insya Allah akan mendatangkan keajaiban. Bahkan terkadang saat itu juga, jamaah yang dirahmati Allah, pernah diceritakan oleh para ulama dan orang-orang syalih tentang kisah seorang hamba Allah yang hidupnya serba kekurangan. Hari-harinya diisi dengan kegelisahan, memikirkan hutang yang menumpuk, sementara pekerjaan yang ia miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari ia bangun dengan rasa cemas, bahkan seringkali menahan lapar demi keluarganya. Namun di tengah keadaan sulit itu, ia tidak membiarkan hatinya larut dalam putus asa. Orang ini tidak mencari solusi dengan cara yang haram atau merugikan orang lain. Ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada pintu pertolongan dari Allah. Dengan iman yang masih ia genggam erat, ia mulai mencari amalan yang bisa mendekatkannya pada Sang Maha Pemberi rezeki. Hingga suatu hari, ia mendengar nasihat seorang guru, perbanyak dzikir di malam Jumat, terutama dengan jumlah yang sudah diwariskan oleh orang-orang solih. Nasihat itu tertanam kuat di hatinya. Maka sejak malam itu, ia mulai membiasakan diri membaca dzikir tertentu sebanyak 41 kali setiap malam Jumat. Bukan sekadar mengucapkannya di lisan, tapi ia menghayati setiap kalimat, meresapkan makna dan keagungan nama Allah di dalam hatinya. Saat ia berzikir, air matanya sering menetes tanpa ia sadari akan semua keluh kesah, ketakutan, dan harapannya ia tumpahkan kepada Allah. Ia benar-benar meyakini hanya Allah yang mampu mengubah keadaannya. Subhanallah, tidak lama setelah ia istiqomah dalam dzikir ini, tanda-tanda pertolongan Allah mulai muncul. Peluang usaha datang dari sahabat lama yang tiba-tiba menghubunginya. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan yang hasilnya jauh lebih besar dari yang pernah ia peroleh. Bahkan hutang-hutangnya perlahan mulai terlunasi satu demi satu, tanpa ia sadari, dari arah yang sebelumnya tidak pernah ia duga. Perubahan itu begitu cepat
dan nyata. Dari yang sebelumnya hidup dalam kesempitan, kini ia mulai merasakan kelapangan rezeki. Rumah tangganya menjadi lebih harmonis karena beban pikiran berkurang. Ia juga mulai bisa berbagi kepada tetangga yang kesusahan. Dan yang lebih berharga daripada semua itu, imannya semakin kuat. Ia sadar, bukan semata karena dizikir itu sendiri yang membawa kekayaan, tapi karena Allah meridhoi dan menerima ketulusannya dalam beribadah. Jamaah sekalian, kisah ini bukan sekadar cerita penghibur hati. Ini adalah bukti nyata bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh mengingat Allah dengan hati yang ikhlas akan merasakan keajaiban dalam hidupnya. Kuncinya adalah istiqomah, keyakinan penuh, dan doa yang tidak pernah berhenti. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 152. Dan ketika Allah sudah mengingat seorang hamba, maka keajaiban akan mengikuti langkah-langkahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam Jumat bukanlah malam biasa. Malam ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat." Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan, keutamaan ini berlaku sejak malamnya, yaitu ketika matahari terbenam pada hari Kamis hingga terbit fajar pada hari Jumat. Sejak itulah pintu-pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya, dan doa-doa hamba yang tulus akan lebih mudah diijabah. Malam Jumat adalah waktu yang dipenuhi peluang ibadah. Di saat sebagian orang mungkin tertidur lelap, orang-orang soleh justru memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak dzikir, istighfar, salawat, dan tilawah Al-Quran, khususnya membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, Allah akan memberinya cahaya di antara dirinya dan Ka'bah." Hadis riwayat Darimi. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai ibadah yang dilakukan di malam ini. Bukan hanya itu, malam Jumat juga menjadi saat yang sangat tepat untuk memohon hajat. Banyak orang merasakan bahwa doa yang dipanjatkan di malam ini sering kali dikabulkan dengan cara yang menakjubkan. Sebab malam Jumat dipenuhi keberkahan dan menjadi momen di mana hati lebih mudah khusyuk. Ketika lidah kita basah menyebut nama Allah dan hati kita hadir dalam munajat, maka jarak antara doa dan ijabah menjadi begitu dekat. Salah satu rahasia besarnya adalah bahwa di malam Jumat terdapat satu istijabah, yaitu waktu singkat di mana doa seorang hamba tidak akan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa waktu mustajab itu termasuk di malamnya. Karena itu, memperbanyak dzikir di malam Jumat bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi bentuk kesadaran untuk memanfaatkan peluang emas yang Allah berikan setiap pekan. Ketika dzikir dilakukan di malam Jumat, ada kekuatan spiritual yang luar biasa. Lisan yang terus mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau dzikir khusus yang dianjurkan, menjadi penyebab turunnya rahmat dan ketenangan hati. Allah berfirman dalam Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, dan hati yang tenang adalah kunci terbukanya rezeki. Sebab hati yang lapang akan mengundang keberkahan dalam setiap langkah." Jamaah sekalian, keutamaan malam Jumat ini adalah anugerah yang terlalu besar jika kita sia-siakan.
Jika kita mampu memanfaatkan malam ini dengan dizikir 41 kali atau ibadah lainnya dengan penuh kesungguhan, bukan hanya pahala besar yang kita raih, tetapi juga peluang datangnya keajaiban dari Allah. Keajaiban itu bisa berupa terhapusnya dosa, terbukanya pintu rezeki, terkabulnya doa, atau datangnya pertolongan yang kita butuhkan. Maka, mari kita jadikan malam Jumat sebagai malam istimewa, malam perjumpaan hati dengan Sang Maha Pemberi. Jamaah yang dimuliakan Allah, dizikir 41 kali di malam Jumat bukan sekadar pengulangan kalimat yang keluar dari lisan. Ini adalah bentuk kesungguhan hati kita dalam menghadap Allah. Angka 41 bukanlah jimat atau syarat mutlak, melainkan simbol konsistensi. Sebagaimana orang yang mengguling-guling ketukan di pintu rumah, semakin sering ia mengetuk semakin besar peluang pintu itu dibuka. Demikian pula, di zikir semakin sering kita mengulangnya dengan khusyuk, semakin besar peluang doa kita menembus langit dan sampai kepada Allah. Ketika seseorang membaca di zikir ini, hendaknya ia hadirkan hati sepenuhnya. Setiap kalimat di zikir adalah pengakuan kita bahwa hanya Allah yang Maha Suci, Maha Kuasa, dan Maha mampu mengubah keadaan. Disinilah letak rahasianya, bukan pada jumlah semata, tetapi pada kesungguhan hati yang memohon dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik rezeki. Di zikir ini bagaikan mengetuk pintu rahmat, dan Allah yang Maha Penyayang akan membukanya bagi hamba-hamba yang tulus. Dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq Ayat 2-3. Ayat ini menjadi penguat bahwa di zikir bukan hanya ibadah lisan, tetapi juga bukti ketakwaan. Sebab orang yang berzikir dengan ikhlas akan lebih mudah menghindari maksiat, menjaga hati dari iri dan dengki, serta menumbuhkan keyakinan bahwa rezeki hanyalah dari Allah. Dizikir 41 kali di malam Jumat juga menjadi sarana pembersih hati. Ibarat kaca yang berdebu, jika terus dibersihkan, cahaya akan menembusnya dengan mudah. Hati yang terus dibersihkan dengan dizikir akan lebih peka terhadap petunjuk Allah, lebih tenang dalam menghadapi ujian, dan lebih mudah menerima ilham untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Banyak orang yang merasakan setelah istiqomah berzikir, pikirannya menjadi lebih jernih dan langkahnya lebih tepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, di zikir ini memiliki rahasia dalam mendatangkan keberkahan. Keberkahan bukan hanya berarti rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang cukup, bermanfaat, dan membawa ketenangan. Seringkali orang memiliki harta melimpah, namun hatinya gelisah. Sementara yang lain memiliki penghasilan sederhana, tetapi hidupnya bahagia. Tengen Jakir. Kita tidak hanya memohon rezeki, tetapi juga memohon agar rezeki itu membawa kebaikan, kesehatan, dan keberlangsungan jamaah sekalian. Rahasia terbesar dari dzikir ini adalah kedekatan kita dengan Allah. Kekayaan sejati bukan hanya emas dan perak, tetapi hati yang damai, rumah tangga yang harmonis, dan hidup yang dipenuhi keberkahan. Maka, ketika kita membaca dzikir 41 kali di malam Jumat, lakukanlah dengan niat untuk semakin dekat kepadanya. Insya Allah, bukan hanya rezeki yang akan Allah limpahkan, tetapi juga pertolongan, perlindungan, dan kemuliaan di dunia serta akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya niat adalah inti dari setiap amal. Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, meskipun kita membaca di zikir 41 kali di malam Jumat, jika niatnya hanya untuk pamer atau semata-mata mencari kekayaan dunia tanpa mengingat Allah, amalan itu akan menjadi hampa. Sebaliknya, jika niatnya tulus untuk mendekat kepada Allah dan memohon ridanya, maka setiap kalimat di zikir akan menjadi cahaya yang mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Kekeliruan banyak orang adalah mereka beribadah hanya ketika sedang membutuhkan sesuatu. Saat sulit, mereka berdoa dan berzikir. Namun ketika Allah memberi kelapangan, di zikir itu ditinggalkan. Padahal, niat yang benar adalah beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, suka maupun duka. Rezeki yang datang cepat hanyalah bonus dari Allah. Sedangkan tujuan utamanya adalah mendapatkan hati yang selalu terikat pada Sang Pencipta. Tawakal adalah kunci yang menyempurnakan niat. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi bersarah diri setelah berusaha maksimal. Orang yang bertawakal tahu bahwa hasil sepenuhnya milik Allah, dan yang ia lakukan hanyalah menunaikan ikhtiar sebaik mungkin. Di zikir adalah ikhtiar batin, sedangkan bekerja, mencari ilmu, dan mengatur keuangan adalah ikhtiar lahir. Keduanya harus berjalan seiring agar pintu rezeki terbuka lebar. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih di tanah yang subur, memberi pupuk, dan merawat tanaman itu setiap hari. Namun ia tahu, tanpa hujan atau sinar matahari dari Allah, tanamannya tak akan tumbuh. Begitulah hidup kita. Usaha adalah seperti menanam benih, sedangkan di zikir dan doa adalah memohon hujan rahmat dari Allah. Jika keduanya bersatu, maka hasilnya akan berlipat ganda dan penuh keberkahan. Kaya mendadak tanpa diduga bukan berarti tanpa kerja, tetapi kerja yang diridhoi Allah. Ada orang yang bekerja keras siang malam, tetapi tetap sulit. Ada pula yang bekerja biasa saja, namun rezekinya mengalir. Perbedaan ini seringkali terletak pada keberkahan dan ridha Allah. Dan keberkahan itu datang kepada hati yang bersih, niat yang lurus, dan jiwa yang bertawakal, penuh kepo-dania. Jamaah sekalian, mari kita perbaiki niat sebelum beramal. Lur hati kita bahwa di zikir 41 kali di malam Jumat bukan hanya untuk mengejar dunia, tetapi untuk mencari ridha Allah. Ketika ridhonaya telah kita dapatkan, maka dunia akan mengikuti. Rezeki akan datang tanpa kita kejar, dan keberkahan akan mengalir dalam hidup kita. Itulah kekuatan niat dan tawakal, dua kunci emas yang membuka pintu keajaiban. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita mendengar penjelasan malam ini, marilah kita tanamkan dalam hati bahwa di zikir bukan hanya rutinitas, tetapi sebuah kunci yang mampu membuka pintu-pintu pertolongan Allah. Di zikir 41 kali di malam Jumat adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri, memohon kelapangan rezeki, dan menjemput keberkahan hidup. Namun ingat, kuncinya adalah kesungguhan, keikhlasan, dan istiqomah dalam mengamalkannya. Kita tidak pernah tahu kapan doa kita akan dikabulkan. Mungkin Allah akan memberikannya seketika, mungkin pula Dia menundanya hingga waktu terbaik menurutnya. Yang pasti, doa dan dizikir tidak pernah sia-sia. Setiap kalimat dizikir yang terucap akan menjadi cahaya di hati kita, pelindung dari keburukan, dan penuntun langkah menuju kebaikan. Maka, mari kita jadikan amalan ini bagian dari hidup kita. Bukan hanya saat terdesak,
tetapi sepanjang waktu. Ketika kelak rezeki itu datang, jangan biarkan kita menjadi lupa. Gunakan harta yang kita peroleh untuk membantu orang lain, bersedekah kepada yang membutuhkan, dan mendukung kegiatan yang membawa manfaat. Sebab rezeki yang dibagi tidak akan berkurang, justru akan bertambah dan semakin diberkahi. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah acar. Muslim. Mari kita juga berdoa agar Allah tidak hanya memberikan kelapangan rezeki, tetapi juga melindungi kita dari fitnah harta. Sebab banyak orang yang diuji dengan kekayaan dan justru terjerumus dalam kesombongan atau kelalaian. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan harta kita sebagai sarana ibadah, bukan sebagai penghalang dari ketaatan. Jamaah sekalian, semoga setiap langkah kita setelah mendengar ceramah ini dipenuhi kesadaran untuk selalu mengingat Allah. Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya meminta, tetapi juga pandai bersyukur. Sebab janji Allah sangat jelas, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bersyukur adalah kunci agar nikmat yang sudah ada terus bertambah dan keberkahan terus mengalir. Akhirnya, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, menghapus kesulitan, menguatkan iman kita, dan meneguhkan hati kita untuk selalu istiqomah dalam dizikir dan ibadah. Semoga kita semua menjadi saksi hidup bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang mengingat Allah dengan penuh keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.